kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji parametrik one way ANOVA yang beranggotakan saya Jonathan Gerbun, saya Cynthia Bella, saya Octavia Ramadhani, saya Hanifah Armiati, saya Tania Sofiawati. dan inilah video penjelasan dari kami. Baiklah, untuk tahap pertama akan dijelaskan oleh saya Tania Sofiawati. Saya akan menjelaskan tentang kasus kami, lalu pengisian data, setelah itu pengujian normalitas atau tes normality. Baiklah, di sini terdapat kasus yang sudah kami pilih, yaitu perbedaan margin laba bersih NPM 10 BUMN pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Dengan terdapat 10 kode dan data-data dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Baiklah, setelah itu saya akan memindahkan data-data ini ke aplikasi SPS untuk mengujinya. Nah, di aplikasi ini saya sudah memindahkan data-data dari tahun tadi ke kolom-kolom. Dan terdapat 2 kolom di sini, yaitu data dari tahun tadi dan terdapat angka 1 sampai 4 yang merupakan kelompoknya. Untuk 1 itu kelompok 1 yang berasal dari 2018, 2 tahun 2019, kelompok 3 tahun 2020, dan kelompok 4 tahun 2021. Baiklah, setelah memindahkan datanya, kita akan ke variabel fill untuk melihat. Nah, di sini terdapat data hasil dari pemindahan dari data queue tadi. Terdapat nama, tipe, with decimal, label, values, missing, columns, align, measure, and roll. Nah, pertama-tama kita akan mengubah namanya, misalnya untuk yang pertama ubah menjadi X. Untuk yang pertama diubah menjadi Y. Lalu untuk yang kedua diubah menjadi X. Setelah itu ubah desimal di barisan X menjadi 0. Setelah mengubahnya, beri nama pada label setiap Y dan X. Seperti Y, beri label NPM, dan X beri label tahun. Setelah itu ubah measure Y diubah menjadi scale, dan measure X diubah menjadi nominal. Nah, setelah itu ubah value yang berada di barisan X, klik none, lalu titik 3, lalu isi value dan label, misalnya value 1 atau kelompok 1 dengan label 2018, value 2 dengan label 2019, value 3 dengan label 2020, value 4 dengan label 2021. Setelah itu klik OK, lalu kembali ke data view. Nah, di sini data-datanya sudah terubah. Lalu kita akan menguji normalitasnya. Untuk menguji tes normality, klik analyze, lalu descriptive statistic, lalu klik explore. Nah, NPM dan tahun di kolom ini dipindahkan ke kolom ini. NPM dipindahkan ke dependent list, tahun dipindahkan ke vector list. Setelah itu klik plot dan klik normality plots, lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil uji normalitasnya, yaitu ini test of normality.
dengan NPM tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, lalu dengan sigma 0,263. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Armiati. Di sini saya akan melakukan uji homogenitas. Langkah pertama adalah kita pilih analyze, kemudian pilih compare mean, lalu klik unweigh ANOVA. Maka muncul seperti ini. Untuk tahun kita masukkan ke faktor. Sedangkan NPM kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik post hoc, centang pada 2K, lalu klik continue. Kemudian kita klik option, centang pada descriptive, dan centang pada homogeneity of variant text. Kemudian klik continue. Terakhir kita klik OK. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Octavia Rahmadani akan menjelaskan mengenai hasil pengujian statistik deskriptif. Berdasarkan hasil olah data SPSS deskriptif, dapat dilihat mengenai perbedaan rata-rata NPM dari keempat tahun yang berbeda dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata NPM dari 10 perusahaan BUMN pada tahun 2018 sebesar 5,8940. Yang kedua, rata-rata NPM dari 10 perusahaan BUMN pada tahun 2019 sebesar 2,9280. Yang ketiga, rata-rata NPM dari 10 perusahaan BUMN pada tahun 2020 sebesar 2,2730. Yang terakhir, rata-rata NPM dari 10 perusahaan BUMN pada tahun 2021 sebesar 4,6940. Diambil kesimpulan, yaitu rata-rata NPM tertinggi 10 perusahaan BUMN selama 4 tahun, yaitu pada tahun 2018 sebesar 5,8940. Selanjutnya, hasil pengujian homogenitas. Pengujian homogenitas varians atau persamaan varians ini digunakan untuk mengetahui persamaan varians ini valid atau tidak. Terdapat beberapa pengujian yang dapat digunakan untuk mengasumsikan homogenitas varians, salah satunya yaitu digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan uji Levene. Selain uji tersebut, terdapat uji Bartlett, Hartley, Cochrane, Brown, dan Forsyth atau Ostertagova dan Ostertag 2013. Jika data dinyatakan memiliki distribusi yang normal, maka berlaku K lebih dari 2, sehingga untuk uji homogenitas dapat digunakan uji Levene. Berdasarkan output hasil SPSS, di layar dapat dilihat bahwa nilai Levene statistik sebesar 0,513 dan diperoleh signifikasi atau sig sebesar 0,676. Hal ini artinya nilai signifikasi 0,676 lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kelompok 4 tahun yang dipertimbangkan mempunyai variasi yang identik atau sangat mirip. Dengan demikian, premis homogenitas uji ANOVA satu arah terpenuhi. Terima kasih. Lalu untuk selanjutnya yaitu post hoc test, di mana perbandingan post hoc merupakan tes signifikasi statistik dari perbedaan antara rata-rata kelompok yang dihitung setelah melakukan ANOVA yang menunjukkan perbedaan secara keseluruhan. Output post test akan membantu Anda mengetahui kelompok mana yang memiliki rata-rata NPM yang sama atau berbeda. Post test ini menggunakan tes 2K, di mana uji 2K HSD merupakan
Uji perbandingan berganda yang menentukan apakah 3 min atau lebih dalam suatu himpunan ANOVA berbeda nyata. Bandingkan rata-rata NPM pada tahun 2018, 19, 20, dan tahun 2021. Lalu dapat dilihat pada perbandingan rata-rata NPM pada tahun 2018 dengan 2019, terdapat angka perbedaan rata-rata NPM pada tahun tersebut adalah 2,96. Angka 2,96 ini dihitung dengan mengurangkan rata-rata NPM tahun 2019 sebesar 2,92 dari nilai rata-rata yang tertera pada keluaran deskriptif NPM pada tahun 2018 sebesar 5,96. Di sisi lain juga kisaran perbedaan penjualan rata-rata adalah dari min 0,083 hingga 6,76. Lalu untuk membedakan kedua tahun terhadap rata-rata NPM perlu diketahui juga apakah nilai signifikasi hasil keluaran SPSS berada di atas atau di bawah 0,05. Nilai signifikasi ini sebesar 0,172 lebih besar dari 0,05 yang ditunjukkan oleh keluaran perbandingan berganda di atas. Oleh karena itu, NPM pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 ini dihitung sama. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam rata-rata NPM ini antara dua tahun tersebut. Dilihat pada tabel multiple comparison keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perbandingan NPM pada tahun 2018, 19, 2020 dan tahun 2021 ini tidak signifikan atau tidak ada perbedaan yang bermaksud sama. Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai signifikasi yang tertera pada tidak adanya nilai signifikasi yang di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Semua nilai signifikasi dari keempat tahun tersebut adalah lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan secara signifikan. Jadi untuk hasil pengujian ANOVA. Uji ANOVA ini digunakan untuk menentukan apakah rata-rata keempat sampel sebanding atau berbeda. Berikut ini adalah informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam uji ANOVA. Yang pertama adalah jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 artinya rata-rata adalah sama. Sedangkan jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 artinya rata-rata adalah berbeda. Dari hasil ANOVA di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata NPM 10 BUMN selama 4 tahun adalah sama atau tidak ada perbedaan secara signifikan. Untuk selanjutnya, hasil pengujian homogeneous subset. Pada hasil output homogeneous subset yang menggunakan pengujian 2K HSD yang berguna untuk melihat kesamaan rata-rata NPM dari keempat tahun yang berbeda-beda. Dalam output di atas dapat dilihat pada subset 1 terdapat data NPM tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Artinya, rata-rata NPM dari keempat tahun tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata NPM tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 adalah sama. NPM pada tahun 2018 sebesar 5,8493. 2019 sebesar 2,9288, 2020 sebesar 2,2733, 2021 sebesar 4,6929. Jadi, kesimpulan dari ANOVA ini adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa ANOVA satu arah adalah teknik statistik yang berguna untuk membandingkan banyak kelompok yang berpisah. Dikatakan juga bahwa ketika faktor-faktor pada dua tingkat atau lebih mempengaruhi variabel terikat, analisis variabel satu arah digunakan untuk mengetahui seberapa signifikan perbedaan rata-ratanya. Oleh karena itu, masuk akal untuk mengatakan bahwa analisis varian satu faktor adalah alat statistik yang berguna untuk membandingkan banyak kelompok dan menetapkan relevansi variansi dalam cara yang dipengaruhi oleh variabel di berbagai tingkat. Contoh dan analisis rata-rata NPM selama 4 tahun
2018, 2019, 2020, dan 2021 memberikan kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh substansial yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Artinya, rata-rata NPM 4 tahun untuk 10 BUMN tersebut relatif sama.